apa itu glycemic index? Ya, pasien diabetes ternyata juga banyak yang belum paham. Bahkan mahasiswa saya ya, saya pernah nyoba nanya sama mahasiswa saya di yang koas yang lagi ngambil dokter ya, ngerti glycemic index nggak? Ternyata juga nggak semuanya paham apa glycemic index. Nah, jadi di sini kita harus harus tahu, harus paham glycemic index itu apa. Nah, ya. Jadi jadi glycemic index itu ya eh, seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat menyebabkan kenaikan gula darah. Jadi yang punya glycemic index itu hanya makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau nggak ada karbohidratnya nggak ada glycemic indexnya. Ya, jadi seberapa cepat? Jadi dari paling tinggi itu 100, kayak gula pasir. Makanya kalau gula pasir, eh, gula murni itu ya kalau kita larutkan minum kan gula darahnya cepat naik lagi tuh. Misalnya kayak orang ada yang tiba-tiba pingsan, gula darahnya ngedrop gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut yang dimaksud dengan glycemic index. Jadi kalau semakin tinggi glycemic indexnya, makin cepat dia bikin gula darah kita naik. Nah, dibagi tiga, ada yang tinggi, sedang, rendah. Nah, kalau tinggi itu di atas 70. Kalau rendah itu di bawah 55. Nah, di antaranya itu sedang. Ya, nah contoh nih, nasi putih itu glycemic indexnya 90-an. Nah, makanya dia sangat cepat bikin gula darah naik. Kemudian kayak kentang. Nah, kalau kentang itu masih 70-an, tapi bukan kentang digoreng ya, direbus. Itu 70-an. Dia tinggi tapi masih yang batas. Nah, kalau buah-buahan eh, banyaknya di sedang. Beda sama kalau kates kates pisang yang udah benar-benar kuning, pepaya, semangka itu juga termasuk tinggi. Makanya kalau orang diabetes biasanya itu mereka hati-hati tuh kalau konsumsi buah tersebut. Nah, jadi sebegitu pentingnya ini ya menentukan gula darah kita. Karena kalau tinggi gula darahnya cepat naik. Nah, terus apa hubungannya sama orang diabetes, sama orang yang lagi program turun berat badan? Kenapa sih turun berat badan? Eh, kan suka disuruh makannya nasi merah kalau mau cepet gitu ya. Jadi hubungannya bukan sama kalori. Kalori beras merah sama beras putih itu memang beda, tapi nggak terlalu jauh. Beras putih itu 100 gramnya kalorinya sekitar 130, 140. Kalau beras merah 120. Nah, tapi yang sangat membedakan itu adalah glycemic index-nya. Nah, apa sih hubungannya glycemic index itu dengan berat badan dulu ya? Nah, jadi dengan obesitas apa sih hubungannya? Jadi, kalau kita konsumsi gula darah glycemic index tinggi, gula darah akan meningkat. Akan terjadi yang namanya lonjakan gula darah. Terjadi juga yang namanya lonjakan insulin. Nah, jadi kalau kita makan nasi, makan gula, gula darahnya naik. Insulin akan dihasilkan karena kompensasinya kan tubuh kita harus insulinnya harus naik. Itu sebagai respon tubuh. Nah, sehingga nanti dia fungsi insulin ini menyimpan gula sebagai energi. Nah, nanti kalau berlebih dia disimpan di lemak tubuh. Jadi lemak, makanya dia akan meningkatkan uh, resiko obesitas. Nah, kemudian kalau gula darah cepat naik, ya dia cepat naik gini, dia akan cepat juga turunnya, sehingga orang akan cenderung lebih cepat lapar. Nah, jadi makanya kalau makan nasi itu jam 7, jam 9 udah lapar lagi. Ya kadang-kadang malah ngantuk ya. Nah, jadi lapar lagi. Akhirnya apa? Memicu kita untuk makan lagi. Makanya jadinya akan meningkatkan resiko obesitas. Terus pada orang diabetes gimana? Pada orang diabetes dia punya masalah dengan insulin. Insulinnya nggak bisa mengelola gula yang naik. Sehingga akhirnya apa? Gula darahnya jadi tinggi. Ya, terus apalagi akhirnya kerja pankreasnya kan yang menghasilkan insulin di tubuh kita ada namanya pankreas ya. Nah, pankreasnya jadinya kerjanya harus ekstra, kerjanya harus berat. Ya udah rusak, tambah rusak lah dia. Nah, kalau buat orang yang belum diabetes, kalau pankreasnya dipaksa kerja terus-menerus, insulinnya dipaksa harus tinggi terus untuk mengkompensasi gula darah yang tinggi akibat makan makanan dengan glikemik indeks tinggi, akhirnya apa?
meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Nah, jadi makanya sangat penting kita eh, memperhatikan glycemic index dari makanan kita hari-hari. Mau yang belum obesitas ya, atau yang mantan obesitas, apalagi yang masih obesitas. Baik yang diabetes ataupun yang belum diabetes. Karena ini sangat penting ya. Nah, kemudian kita apa aja sih makanan-makanan dengan glycemic index tinggi? Tadi ya saya bilang nasi putih, roti, ya, biskuit, yang dari tepung-tepungan itu rata-rata glycemic index-nya tinggi. Ya, di atas 90 rata-rata ya. Kalau kentang, nah kentang jagung itu sekitar 70-an. Nah, jadi makanya teman-teman kalau makan nasi sama jagung, nasi sama mie, aduh itu karbohidrat tinggi semua. Ya, kemudian kalau yang sedang itu kayak roti gandum, nah gandumnya itu termasuk yang sedang. Kalau yang rendah itu apel, nah beras merah ya. Gimana dengan shake kita? Nah, shake kita itu glycemic indexnya cuma 20-an. Jadi seperempat dari nasi putih. Nah, makanya dia akan memberikan rasa kenyangnya lebih lama. Karena gula darahnya nggak naik drastis, turunnya juga pelan-pelan. Ya, terus gula darahnya stabil. Saya kalau orang yang eh, pasien diabetes yang paginya sudah suntik insulin sebelum makan, kalau dia benar-benar sarapannya diganti sama shake, nggak ada yang lain-lain gitu ya, saya berani stop insulinnya. Ya walaupun tetap dikontrol ya. Kalau saya biasanya saya tetap suruh cek 2 jam habis minum ceknya berapa insulin gula darahnya. Rata-rata sih pengalaman saya selama ini bisa bisa langsung stop insulin yang pagi gitu. Saking saking ini ya saking bagusnya dia ngontrol gula darah gitu. Nah, kalau buat yang udah diabetes, artinya apa? Ketika kita ngasih dia sarapan dengan shake, makan malamnya dengan shake, dengan glycemic index yang rendah, memberikan kesempatan pankreasnya istirahat, memberikan kesempatan pankreasnya mengalami perbaikan. Apalagi bahan nutrisi untuk perbaikan selnya udah masuk nih lewat shake yang 2 kali sehari itu. Sehingga responnya akan sangat bagus. Nah, nanti bisa dosis obatnya turun bertahap. Gitu. Nah, buat teman-teman yang bukan dokter, jangan maksa turunin dosis obat pasien ya. Suruh aja dia kontrol. Suruh dia cek. Biasa kan kalau pasien-pasien diabetes dia udah punya alat cek gula darah sendiri kan. Suruh dia tulis catat tiap hari, nanti suruh dia lapor ke dokternya gitu. Jadi biar dokternya nurunin. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah berusaha jadi dokter juga, tapi kita harus paham bahwa kenapa sih kita sarankan ini gitu? Karena itu sangat membantu gitu ya. Jadi sebegitu pentingnya kita paham glycemic index pada makanan-makanan kita sehari-hari. Oke, kayaknya cukup itu dulu pengantarnya ya, biar waktu tanya jawabnya agak panjang. Oke, terima kasih. Ya, oke. Padat tapi berisi, teman-teman. Masya Allah ya. Oke, teman-teman ada sesi tanya jawab. Lumayan masih ada sekitar 23 menit. 23 menit. 13 menitan. Ya. Oke, kalau mau di chat, mangga nanti saya bacain. Kalau misalnya mau open mic lebih bagus. Ini bagus banget mengenai glycemic index ya, teman-teman. Kadang orang nggak paham gitu ya. Ya, oke. Dok, Ya, silakan. Coach Kak Enju. iya. Dokter ini mau nanya boleh nggak? Ya boleh, Jadi, pakai pertanyaan. gini Kak Rini, jadi kan karbohidrat glycemic index itu adalah karbohidrat yang berubah jadi kadar gula darah dalam tubuh ya, gitu. Ininya gampangannya gitu ya, dokter ini. Halo dok. Terus semakin semakin kita pilih yang kadar gula darahnya rendah yang kita makan dalam tubuh kita kan berarti glycemic index-nya rendah. Itu apa-apa aja sih yang mengandung glycemic index rendah itu biar supaya kadar gula kita itu cepat stabil, normal kayak gitu, Dok. Kira-kira, Dok, untuk sehari-hari gitu, Dok. Karena kan banyak Oke, nih baik. orang-orang yang kena diabetes kayak gitu. Ya, makasih dok sebelumnya.
Oke ya. Langsung saya jawab aja ya, Mas Diki. Ya, siap dok. Oke ya. Jadi eh, yang glycemic index itu seberapa cepat karbohidrat diubah jadi gula. Nah, itu maksudnya glycemic index ya. Kecepatan karbohidratnya berubah jadi gula. Bukan kandungan gulanya, maksudnya seberapa cepat dia berubah. Nah, jadi semakin tinggi dia makin cepat berubah. Kalau dia cepat berubah, otomatis kan gula darah kita akan terjadi lonjakan. Nah, gitu. Nah, apa sih makanan-makanan yang gimana ngatasinya biar gula darah kita nggak naik? Nah, mungkin lebih gitu ya. Ketika kita bukan berarti kita nggak boleh makan nasi putih. Artinya, kalau kita mau biar dia nggak melonjaknya naik, kalau pas makan nasi putih, otomatis jumlahnya pasti harus lebih sedikit. Jadi bukan berarti kita kayak kita makan nasi merah, oh nasi merah gulanya rendah, bukan gulanya. Beda ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau milih yang bagus apa? Gitu ya. Yang jelas shake tentu saja karena sangat rendah, seperempat dari nasi putih. Nah, ya bahkan dari nasi merah aja dia setengah dari nasi merah. Itu apalagi ini nasi merah. Ya. Kemudian eh, ubi ya, ubi habis itu buah-buahan rata-rata glycemic index-nya juga rendah. Sayur-sayuran, sayur-sayuran itu karbohidrat kok teman-teman. Nah, jadi sayuran yang kita bilang serat, serat itu sebenarnya karbohidrat, tapi karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu hampir semuanya glycemic index-nya termasuk rendah atau sedang. Nah, makanya makan sayur-sayuran itu bagus, makan buah-buahan itu bagus, gitu ya. Dalam tanda kutip yang saya bilang tadi, perlu diperhatikan pada pasien diabetes, pepaya, pisang yang sangat kuning, karena kalau pisang itu makin matang dia, glycemic index-nya makin tinggi. Semangka juga gitu. Nah, kalau yang lain-lain aman, gitu. Kayak pir, apel, jeruk, ya itu dia sedang rendah. Nah, jadi kita pilihnya hari-hari makanan yang kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita yang lengahnya itu bukan di nasi putih ya. Kadang kita lengahnya itu justru di cemilannya. Ya, cemilannya makannya kerupuk keripik. Kerupuk keripik dari mana? Tepung ya. Tepung glycemic index-nya tinggi. Kemudian misalnya mie, glycemic index-nya juga tinggi. Habis itu eh, apa lagi ya? Cemilan-cemilan tuh rata-rata glycemic index tinggi. Belum bicara tentang lemak tersembunyi ya, baru cerita tentang glycemic index rata-rata tinggi. Nah, mungkin gitu ya. Oke, terima kasih Dokter ini Asma Roza atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Dok, saya mau nanya nih dok. Kan kalau zaman dulu, kalau orang diabetes itu katanya pakai makan nasi. Boleh makan nasi putih, tapi nasi wadang, nasi yang kemarin. Ya kan? Nah, saya pernah dengar juga katanya kalau sekarang kan ada Magicom nih. Betul nggak? Nah, kalau Magicom nasi yang kemarin itu kadar gulanya tinggi, bener apa nggak sih? Apa makin tambah tinggi apa rendah gitu loh? Ini banyak-banyak yang salah kaprah nih, dok nih. Gimana tuh, dok? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi memang, jadi kalau nasi putih panas dengan didinginkan, itu glikemiknya akan turun. Benar, beda. Jadi lebih tinggi glycemic index nasi yang masih panas-panas. Tapi ya tetap aja termasuk nasi kategori tinggi. Jadi bukan jadinya berubah kayak nasi merah. Jadi kalau pilihannya nasi putih, sama-sama nasi putih, pilihannya nasi putih hangat dengan dingin, milihnya nasi putih dingin. Kalau kita bicara glycemic index. Tapi kalau pilihannya dengan nasi merah, ya tetap aja lebih rendah nasi merah. Sama kayak beras porang, itu glycemic index-nya tetap masuk tinggi, tapi 70-an. Sama kayak kentang. Nah, gitu. Itu pilihannya lebih bagus kentang, kemudian jagung ya. Nah, itu dia di bawah nasi putih. Jadi didinginkan ada efek menurunkan glycemic index nggak? Iya. Nah, cuman bukan berarti turunnya signifikan banget enggak, ya. Kalau buat mencegah boleh lah. Ya, gitu Mas Diki. Siap. Jadi memang kita harus lebih selektif ya buat orang yang
punya gula tuh harus tepat waktu, tepat jumlah, sama tepat jenis ya dok ya. Benar. Saya paling senang loh Mas Diki kalau mau programkan orang diabetes karena hasilnya itu cepat. Kalau dia ngikut pola makan kita tuh cepat. Iya Rata-rata, karena iya rata-rata tuh 3 bulan itu udah sangat 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 signifikan. iya. Ini baru ini saya programkan orangnya tuh dia nggak tinggal di kota Jambi kan jarak jauh. Dia udah suntik insulin sebelum makan pagi, makan malam sama makan sore itu 10 unit. Yang sebelum tidurnya malam juga 10 unit. 3 bulan bisa stop semuanya. Oh. Nah, Karena jadi dia rasa ketakutan kali ya dok, makanya serius ya. karena dia sebelum itu dia tuh makan salah nggak makan salah. Jadi walaupun udah suntik insulin, dia tuh sering tiba-tiba tinggi, tiba-tiba drop. Jadi kayak ngerasa aduh kok saya di hari-hari itu cuman di rumah tuh cuman bawaan guling-guling aja kayak nggak ngerasa produktif gitu mau ngerjain pekerjaan rumah pun dia nggak bisa gitu jadi manut dari awal program tuh juga udah langsung langsung 8 macam 8 produk Produknya. shake, PPP, Mix Fiber, Aloe, HC, Honey Ginger, Nightwort sama Herbalife Blend. Iya. Itu bagus banget 3 bulan langsung bisa stop insulin gitu. Itu kan luar biasa banget ya. Terus satu lagi Terus, dok, ada sebagian orang yang diabetes itu menghindari namanya mix fiber. Itu gimana dok? karena Kan rasanya dia manis. manis Karena ya. rasanya manis. Iya betul. Kayak mix fiber, terus aloe mandarin Kalau gitu. Mandarin ya. Itu manisnya tuh bagaimana tuh dok? Eh rasanya manis tuh belum tentu glikemis indexnya tinggi ya. Berarti kayak Gitu. saya dok. Manis belum Iya. tentu glikemiknya tinggi. Belum tentu. Jadi kayak mix fiber itu kan dia golongannya serat. Kalau Iya. serat, glycemic indexnya pasti rendah, jadi aman, nggak apa-apa. Terus aloe mandarin, dia kan beda ya, jenis pemanisnya beda. Jadi gula darah, glycemic indexnya juga rendah, jadi tak akan bikin gula naik. Oh iya. Jadi sangat aman. Uh, justru aloe mandarin itu bisa buat yang suka manis, tapi nggak pengen gulanya naik. Nah, itu bisa jadi pilihan. Sama kayak gula, kan ada yang gula merek tertentu yang nggak bikin yang kalorinya 0 itu ya. Ya, Nah, steps. sama kayak gitu. Iya, jadi rasanya manis tapi dia nggak bikin gula naik. Sama. Ya, pokoknya intinya produk Herbalife buat orang yang punya diabetes sangat aman. Udah gitu ya, Dok ya? Iya, benar. Justru aloe itu coba teman-teman perhatikan di botolnya itu ada tulisan hati-hati penggunaan bersama dengan obat kencing manis. Ya. Kalau nggak salah ya. Ya betul emang dok. Ya, Berarti ada secara ya. langsungnya bisa menurunkan kadar gula dalam tubuh ya. Kenapa? Karena dia sifat kerjanya itu akan meningkatkan apa istilahnya ya? Dia akan meningkatkan aktivitas obat anti diabetik. Jadi jadi obat itu kan ada namanya interaksi. Jadi misalnya kalau A dimakan sama B, nanti kerjanya bisa jadi A ini tekan B. Atau justru kerjanya saling menguatkan. Nah, aloe sama obat diabetes, dia menguatkan obat diabetesnya. Jadi kerja obat penurun gulanya anti diabetes itu makin bagus gitu. Nah, jadi kalau seandainya dia minum obat diabetes, terus minum aloe, gula darahnya jadi ngedrop, yang harus di stop aloe-nya apa obatnya? Obatnya lah. Ya. Atau paling enggak turun dosis gitu. Jadi dia meningkatkan efektivitas obat. Jadi obat itu kerjanya di tubuh kita itu enggak 100% loh. Sama kayak kita sering cerita sama member kita, sama customer kita ya. Sama-sama protein, tapi kenapa sih protein Herbalife itu berani jamin 7 gram di shake itu benar-benar 7 gram yang masuk ke sel. Beda dengan kita makan telur 5 gram, itu 5 gram masuk ke sel. Nah, tingkat penyerapannya beda. Kalau ini tingkat penyerapannya 100%. Nah, sama obat juga kayak gitu. Jadi penyerapannya itu nggak 100%. Kalau digabung dengan obat diabetes, itu penyerapannya akan lebih bagus. Nah, sehingga otomatis efek obatnya juga akan makin bagus. Sehingga akhirnya kadang-kadang dengan dosis yang sama, otomatis efeknya lebih rendah ya. Bikin gula lebih turun. Nah, jadi kalau terjadi kayak gitu, justru
obat diabetesnya bisa turun dosis atau bahkan bisa jadi di stop. Tuh. Iya. Paham ya? Masya Kecepatan nggak aku ngomongnya? Allah, Dok. Kalau kecepatan biar nanti minggu depan diulang lagi. Ayo teman-teman ada mau Kemarin, bertanya lagi? kemarin saya ikut Zoom waktu TAIS itu, saya langsung bilang gini, aduh kayaknya kayak gini ya, aku ngomong brrrr, selesai. Tahu orang ngerti apa enggak, Ya saking pokoknya sudah. semangatnya kadang. Aduh. Yang benar-benar nggak paham dok, paham dok, memang paham ya. Jadi teman-teman, kalau orang yang punya diabetes, ya produk Herbalife semuanya boleh diminum, ya kecuali hand body Kaleng ya. jangan ya, bahaya itu. Oke teman-teman yang bertanya lagi, jangan saya nanya lagi, ntar saya tanya lagi nih. Yuk, nggak ada. Kalau Mas nggak ada saya Diki nanya, lagi. tunggu nyampe di Jambi aja, kan kita mau ketemu weekend ini. Ya. Iya iya. Mas Nanti Diki mau sore ke saya Jambi tanya. loh teman-teman. Masya Allah. Halo Kak Diki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau tanya ya. Yuk. Ya. Dokter ini mau tanya izin. Sekarang kan di wilayah sini lagi booming pasien cuci darah atau HD. Kira-kira produknya apa aja yang bisa dikonsumsi? Karena kan ada yang orang awam, oh nggak boleh kalau sudah ini nggak boleh lagi minum ini. Harus fokus ke obat dokter atau HD aja gitu. Kira-kira produk apa aja dokter yang bisa dikonsumsi untuk pasien HD? Terima kasih dokter. Oke, ini bagus banget nih pertanyaannya. Ya, jadi semua yang kita makan, kita minum, itu kan nanti metabolismenya akan dibuangnya sebagian melalui hati, sebagian melalui ginjal. Nah, paling banyaknya di ginjal, ya. Nah, ketika orang sudah ada gangguan ginjal, kita perhatiin dulu, dia udah ada pembatasan cairan nggak, makan minumnya, udah ada pembatasan protein nggak, gitu ya. Nah, saya ini baru ada yang program itu dia belum harus cuci darah tapi udah gangguan fungsi ginjal. Kemarin dia WA saya ureumnya dari 3,8 turun jadi 2,2. Itu dia program belum 3 bulan deh, baru dua masuk bulan ketiga deh kayaknya. Lumayan ya, turun dari 3,8 dari 2,2. Terus berat badannya yang dulu turun ketika dia sakit sekarang udah naik 6 kilo. Dia udah seger banget, udah bisa aktivitas biasa, udah bisa masuk kerja lagi gitu ya. Jadi aman dia minum Herbalife. Apa yang harus kita perhatikan? Karena kan tiap orang sangat berbeda. Nah, kalau dia udah cuci darah, orang cuci darah kan juga butuh nutrisi ya. Nah, jadi harus kita perhatikan apa orang cuci darah itu pasti sudah ada pembatasan cairan. Tanya sama dia cairannya berapa boleh sehari sama dokternya. Sama kayak orang sakit jantung. Jangan sampai kita ngasih jumlah cairannya berlebih. Bukan karena minum Herbalife loh harus minum banyak, tapi minum banyak itu dibutuhkan memang oleh siapapun. Nah, kecuali orang-orang dengan sudah ada pembatasan cairan. Jadi jangan sampai ada image kalau minum Herbalife harus minum air putihnya banyak, kalau enggak nanti ginjalnya rusak. Nah, itu kadang-kadang karena edukasi kita yang salah. Mau dia minum Herbalife, mau enggak, dia harus minumnya cukup. Kecuali pada sudah ada gangguan ginjal. Kalau itu dokternya yang tahu tuh udah dibatasi apa enggak. Biasanya dokternya ngasih tahu pasiennya pasti minumnya udah berapa boleh sehari. Sama orang sakit jantung. Nah, kita sesuaikan. Jadi jangan maksa. Alo sama tehnya harus 1 liter airnya. Enggak. Disesuaikanlah dengan kebutuhan dia. Biasa misalnya kita minum shake-nya, airnya jadi segelas gede gini ya. Nah, kalau memang dia udah ada pembatasan cairan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Bisa aja cuma 100 cc, bisa aja cuma 50 cc. Tergantung kebutuhan dia. Itu yang harus diperhatikan pertama cairan. Nah, kemudian kedua, orang dengan cuci darah, sebagian proteinnya sudah dibatasi. Nah, jadi kalau saya biasanya biar nggak pusing, saya nggak pernah kasih protein powder. Jadi hanya shake. Nah, kalau kita kasih protein lagi,